Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada hari ke-24 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat dan diberi oleh Allah semangat untuk benar-benar mengoptimalkan bulan Ramadan, karena sebentar lagi mau selesai. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa orang-orang yang menghamba pada setan dan tidak mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, Allah juga menceritakan bahwa nanti di akhirat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal manusia. Dan saat itu mulut manusia terkunci. Tidak bisa bicara. Kalaupun dia bicara, maka tidak akan mungkin bisa mengingkari apa yang dilakukan, sebab tangannya akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya disuruh bicara oleh Allah, membicarakan apa saja yang dilakukan oleh manusia pada saat di muka bumi. Kakinya pun akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua organ yang dia miliki akan bicara, memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Karena itulah maka betapapun manusia berargumen apapun, gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan malu sendiri. Karena apa? Karena kesaksian itu datang dari tubuh mereka sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karenanya berhati-hatilah dalam hidup ini. Hidup ini hanya sementara dan kita sudah dikasih peta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapapun kita menyembunyikan perbuatan-perbuatan jahat kita, betapapun kita menutupi perbuatan-perbuatan jahat kita, betapapun kita bisa membuat media, membuat semua orang kagum dengan diri kita, membuat semua orang mengagumi kebaikan kita, namun ingat, kejahatan kita tetap akan terekam. Nggak usah kita berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia aja pada hari ini bisa kok meneliti orang itu bohong atau nggak bohong dengan sorot matanya, bahkan mungkin dengan jari jemarinya, dengan anggota tubuh yang lainnya. Orang sekarang sudah bisa membuktikan orang itu bohong atau nggak bohong. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang bisa membuat kulit bisa bicara, bisa membuat tangan bisa bicara, kaki bisa bicara. Maka hati-hatilah dalam hidup di muka bumi ini, sebab semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan yang sangat-sangat mengena bagi kita orang yang beriman, agar kita hidup dalam kehati-hatian. Dan itulah inti daripada ketakwaan, sebagaimana yang terjadi dalam satu diskusi antara Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Kemudian Ubay balik bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kalau kamu keluar dari rumah, kemudian lewat jalan yang penuh dengan duri-duri, penuh dengan pecahan kaca, apa yang kamu lakukan?" Maka kata Umar bin Khattab, "Saya akan menyingsingkan pakaian saya dan saya akan melihat di mana kaki saya kuletakkan, agar tidak tertusuk duri atau tidak terkena pecahan kaca." Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Itulah takwa. Karena sesungguhnya jalan lurus itu dibatasi oleh Allah dengan perintah dan larangan. Maka ketika kita hati-hati, jangan sampai melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan larangan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah takwa. Dan itulah tujuan daripada saum ini. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan pesan dari ayat ini kita semakin berhati-hati, dan semakin berhati-hati itulah ketakwaan. Ukurannya apa? Al-Quran, jalan yang lurus, yang diturunkan Tanzilal Azizir Rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.